Chelsea kembali bikin geger Liga Inggris. Sembari klub-klub lain berjuang susah payah menemukan pelatih yang cocok, Stamford Bridge menjadi pusat perhatian dengan keputusan mendadaknya. Dalam suasana pasar pelatih yang riuh, Chelsea dengan berani memilih untuk memilih ganti pelatih lagi. Terlepas dari usaha Pochettino yang berhasil memperbaiki performa tim, ia diusir dengan dingin. Padahal Pochettino berhasil membawa Chelsea lebih dekat ke zona Eropa, tapi entah mengapa itu tak cukup bagi Chelsea. Apakah ini langkah cerdas atau hanya awal dari bencana baru di klub ini? Pemain-pemain muda yang mulai menyesuaikan diri dengan sistem bisa saja menjadi korban. Sebelum menyaksikan ulasannya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Chelsea, klub yang menjelma sebagai raksasa Inggris di bawah kepemimpinan Roman Abramovich, telah menjadi saksi dari sebuah fenomena yang menggelisahkan, penyakit gonta-ganti pelatih. Sejak Abramovich mengambil alih pada tahun 2003, klub ini telah mengalami pergantian kepala pelatih sebanyak 15 kali. Dengan masa jabatan terpendek dicatat oleh Rafael Benitez selama 220 hari. Namun ternyata penyakit ini turut menular kepada pemilik baru Todd Boehly. Meskipun demikian, performa Chelsea di bawah kendali Boehly jauh dari mencapai prestasi yang diukir saat era Abramovich. Rekor buruk dan hasil minor menghantui Chelsea pada musim lalu, di mana meskipun telah menghabiskan dana fantastis sebesar 600 juta pound sterling atau 8,9 triliun rupiah untuk merekrut 17 pemain dalam 12 bulan terakhir, Chelsea justru finish di peringkat ke-12 dan terlempar dari kompetisi Eropa. Transfer termahal Chelsea, Enzo Fernandez, seharga 106,8 juta pound sterling atau 1,9 triliun rupiah, belum mampu membawa perubahan signifikan. Meskipun klub ini berusaha menargetkan pemain muda untuk membangun kesuksesan jangka panjang, namun upaya tersebut masih terasa belum membuahkan hasil. Prestasi terbaik Chelsea pada musim lalu adalah mencapai perempat final Liga Champions, yang jauh dari visi yang diutarakan oleh Todd Boehly saat pertama kali menjadi pemilik klub, yakni membuat para penggemar bangga. Namun dalam satu musim terakhir, Chelsea juga telah berganti pelatih sebanyak 4 kali. Dengan Thomas Tuchel, Graham Potter, Bruno Saltor, dan Frank Lampard mencatatkan namanya sebagai pelatih di klub tersebut. Penyakit gonta-ganti pelatih ini bukan hanya sekadar catatan statistik, melainkan juga menjadi cerminan dari ketidakstabilan yang menghantui manajemen Chelsea. Kejutan besar mengguncang akhir musim Premier League 2023-2024 dengan kepergian Mauricio Pochettino dari Chelsea, meski baru 1 tahun menangani The Blues. Kabar ini menjadi tajuk utama setelah rapat evaluasi musim antara Pochettino, Direktur Olahraga Paul Winstanley, Lawrence Stewart, dan salah satu pemilik klub Behdat Ekbali. Hasilnya, Pochettino akan meninggalkan Chelsea setelah merampungkan hanya setahun dari total 2 tahun masa kontrak yang ditandatanganinya pada musim panas 2023 lalu. Meski meninggalkan Chelsea, Pochettino tidak pergi dengan tangan hampa. Sebagai ganti pemecatan yang mendadak ini, ia akan menerima uang kompensasi yang cukup signifikan dari manajemen Chelsea. Pochettino menjadi pelatih ketiga yang kehilangan pekerjaan di era Todd Boehly setelah Thomas Tuchel dan Graham Potter. Tidak hanya itu, kepergian Pochettino menambah daftar panjang pelatih yang telah melangkahkan kakinya ke Stamford Bridge dalam satu musim terakhir. Bruno Saltor dan Frank Lampard yang sempat bertindak sebagai caretaker musim lalu membuat total 5 pelatih telah merasakan getirnya kursi kepelatihan di Chelsea sejak era kepemilikan oleh Boehly. Meski berada di bawah tekanan berat setelah paruh pertama musim yang mengecewakan, Mauricio Pochettino berhasil membawa Chelsea finish di urutan ke-6 di Liga Premier setelah meraih 5 kemenangan berturut-turut di akhir musim. Prestasi ini ditambah dengan pencapaian sebagai runner-up Piala Carabao dan mencapai semifinal Piala FA. Meskipun Chelsea menggelontorkan banyak uang di era Pochettino, mayoritas pemain yang didatangkan adalah pemain muda seperti Nicolas Jackson dan Moises Caicedo.
Terlebih lagi pada awal musim, Pochettino dihadapkan pada keadaan di mana para pemain inti absen karena cedera. Meskipun sempat tersendat-sendat di papan bawah pada awal musim karena berbagai alasan, Pochettino gigih berusaha membawa Chelsea naik. Hasilnya terlihat di akhir musim ketika mantan pelatih PSG itu berhasil menyalip rivalnya Manchester United dan merangsek naik ke zona Eropa. Yang lebih penting lagi, para pemain Chelsea sudah terlihat menyatu di bawah kendali Pochettino. Tidaklah mudah untuk menyatukan para pemain muda yang notabene masih labil, namun Pochettino berhasil melakukannya. Hal ini menunjukkan kualitas kepemimpinan dan kemampuan Pochettino dalam mengelola dan memotivasi skuadnya. Meskipun akhirnya ia harus meninggalkan klub setelah hanya setahun menjabat. Kepergian Mauricio Pochettino dari Chelsea setelah satu musim menimbulkan pertanyaan besar. Menurut klaim dari Telegraph, Pochettino meninggalkan klub setelah berbicara langsung dengan dua direktur olahraga Paul Winstanley dan Lawrence Stewart serta co-owner Behdat Ekbali. Semua pihak sepakat bahwa berpisah secara baik-baik adalah langkah terbaik, menghindari potensi pergantian pelatih di pertengahan musim depan. Perbedaan pandangan bukanlah soal kebijakan transfer, tetapi terkait dengan struktur dan hierarki klub. Salah satu contohnya adalah keinginan Chelsea untuk membentuk departemen set piece, sesuatu yang diabaikan oleh Pochettino. Rencana ini akan dilanjutkan musim panas ini setelah kepergian sang manajer. Kami berterima kasih kepada Mauricio atas jasa-jasanya musim ini. Kami akan dengan senang hati menyambutnya kembali ke Stamford Bridge kapanpun dan mendoakan yang terbaik bagi karir kepelatihannya, ujar pihak klub. Pochettino juga menyelipkan pesan untuk The Blues. Terima kasih kepada grup pemilik Chelsea dan para direktur olahraga atas kesempatan untuk menjadi bagian dari sejarah klub sepak bola ini. Chelsea sekarang berada di posisi yang baik untuk melangkah maju di Liga Primer Inggris dan Eropa dalam tahun-tahun ke depan. Setelah kepergian Pochettino, Chelsea telah dikaitkan dengan beberapa nama manajer potensial menurut laporan dari Sky Sport. Beberapa di antaranya termasuk Kieran McKenna, pelatih bek timnas Indonesia Elkan Bagot di Ipswich Town, dan pelatih Sporting Ruben Amorim. Bos Stuttgart Sebastian Hoeneß, juru taktik Girona Michael, dan arsitek Leicester Enzo Maresca juga disebut-sebut sebagai calon yang mungkin bagi The Blues. Tak hanya itu, mantan bos Chelsea Thomas Tuchel dan mantan pelatih Brighton Roberto De Zerbi juga menjadi opsi yang dipertimbangkan, menurut laporan dari wartawan Sky Sport Florian Plettenberg. Dengan daftar calon yang semakin bertambah, Chelsea memiliki tugas besar dalam memilih pelatih yang tepat untuk membawa klub menuju kesuksesan di masa depan. Dalam perjalanan Chelsea setelah kepergian Mauricio Pochettino, kita melihat banyak dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh klub. Dari permasalahan gonta-ganti pelatih hingga perbedaan pandangan tentang struktur klub, setiap langkah Chelsea menjadi sorotan. Namun dengan beragam calon pelatih yang disebutkan, termasuk nama-nama ternama seperti Thomas Tuchel dan Roberto De Zerbi, masa depan klub ini tetap menarik untuk diikuti. Siapa menurut Anda calon yang paling cocok untuk menggantikan Pochettino? Apakah Anda memiliki pendapat tentang dinamika manajemen klub yang harus diperbaiki oleh Chelsea? Lanjutkan diskusi di kolom komentar ya.